Baik, update untuk 3 akan mempresentasikan mengenai COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan diri saya bersama Wikipedia sebagai kelompok dari kelompok. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Astrid Galinandara. Saya bertugas sebagai moderator yang akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 3, Sekian dan Tris. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Rifana Zia. Hai, perkenalkan nama saya Treca Delinsia. Perkenalkan, nama saya Clarasti Esther Afridia. Perkenalkan, nama saya Nida Letiasa. Perkenalkan, nama saya Krisya Nurbianisa. Perkenalkan, nama saya David Kristiana. Baik, sekian perkenalan dari kami dari kelompok 3. Sebelum kita mendengarkan presentasi dari kami, kita mendengarkan satu video. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini dalam tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita menyentuh benda yang terkena percikannya dan tidak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein Tujuan dari tugas kami dari kelompok 3 yaitu yang pertama, menjelaskan tentang bagaimana virus corona atau COVID-19 dapat datang pada saat itu. Yang kedua, anggota kelompok wajib mampu menjelaskan dengan baik dan terperinci tanpa ada pengecualian. Yang ketiga, masing-masing anggota wajib menjawab pertanyaan dari teman-teman serta dapat juga memberikan pertanyaan kepada teman-teman supaya mereka dapat mengetahui dan memahami materi yang telah dipresentasikan. Pada waktu buku ini ditulis, dunia sedang diguncang oleh wabah COVID-19 yang merusak segala sistem yang telah dibangun oleh manusia. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan keluarganya. Orang-orang yang masih hidup pun selalu bertanya, kapan wabah ini berakhir? Mereka sangat kesusahan dan menderita. Teman-teman semua, pada waktu itu, pada tahun 20 Januari 2020, pasti kita semua telah merasakan apa itu wabah COVID-19. Banyak keluarga yang kehilangan sebagian keluarganya, kehilangan pekerjaan, kehilangan sekolah, dan semua hal lainnya yang menurut mereka itu berharga. Penyebaran virus corona dan asal-usulnya yaitu COVID-19 ini datang pada 20 Januari 2020. Di mana wabah ini berasal? Wabah ini berasal dari pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Wabah ini pertama kali berada di kota Wuhan. Bagaimana COVID-19 dimulai? Virus corona yang menguasai dunia dimulai dari kelelawar seukuran ibu jari yang bersembunyi di dalam gua terpencil di Tiongkok. Di mana? Di Tiongkok. Lalu mengapa bisa wabah ini menyebar ke seluruh dunia? Wabah ini dapat menyebar dikarenakan karena faktor-faktor kotoran yang menempel pada manusia, seperti percikan air liur, polusi udara yang menempel ketika sedang bepergian di luar, dan lain-lain. Nah, pada COVID-19 ini
Mungkin pada tahun 2022 di situ COVID-19 sedang menghilangkan. Nah, itu dikarenakan bukan manusia, tetapi karena pertolongan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan ciptaannya itu menderita. Padahal virus corona itu adalah ulah manusia. Tapi mengapa Tuhan bisa memaafkan manusia itu? Padahal itu adalah ulah manusia. Tuhan tidak peduli apa itu kesalahan manusia, karena Dia menyayangi ciptaannya dan Dia tidak pernah menyia-nyiakan apa itu ciptaannya. Pertolongan Tuhan kepada kita yaitu, lalu mengapa wabah ini dapat menghilang saja? Wabah ini dapat menghilang karena kebaikan serta pertolongan Tuhan. Ia tak pernah membiarkan ciptaannya menderita. Meskipun wabah tersebut adalah manusia, tetapi Tuhan tetap menolong dengan kasih serta kemurahan-Nya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Ia yang telah memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita pertolongan, kebutuhan, serta menyembuhkan sakit penyakit yang kita alami. Kita harus tetap bersyukur, dan terus meminta pertolongan. Apakah yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan? Sebelum itu, apakah ada yang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan dari kelompok lain? Jika tidak ada, mari kita baca di atas. Apakah yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan itu bukan hanya janji-janji belaka atau bukan hanya janji-janji palsu, namun merupakan kepastian bagi kita. Tetaplah berpegang teguh pada setiap janji yang akan digenapi dalam hidup ini. Walau Tuhan ingin kita melihat pertolongan Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa serta berharap kepada Tuhan. Seperti ayat yang tertera pada Matius pasal 7 ayat 7, yaitu yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, serta carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu ada dua poin utama agar kita selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, poin pertama yaitu patut bersyukur, poin kedua yaitu selalu berdoa. Patut bersyukur, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Meskipun begitu, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan anugerahnya kepada kita semua. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan apapun itu dengan tangannya. Tuhan sungguh hebat. Yang kedua yaitu selalu berdoa. Kita juga sebagai ciptaan Tuhan selalu berdoa setiap saat. Bahkan ada orang yang berdoa jika perlu saja atau sedang berusaha. Seharusnya berdoa itu adalah hal yang sangat wajib kita lakukan. Padahal berdoa itu bukan hal yang susah loh. Sebab jika kita berdoa, artinya kita sedang mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, baik itu duka maupun suka. Berdoa juga memiliki arti yang sangat berharga dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya dalam doa kita meminta umur panjang, pasti Tuhan akan menjawabnya pada waktu yang tepat. Terkadang ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu, tetapi ketika kita meminta sesuatu itu, kita berharap itu akan langsung datang. Tetapi cara Tuhan itu mendatangkan pada waktu yang tepat. Kesimpulannya, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Juga jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, karena hidup kita tanpa Tuhan Yesus itu tidak ada gunanya. Atau ada kehidupan atau ada teman-teman yang bisa hidup tanpa Tuhan Yesus juga. Nah, jadi kita harus tetap bersyukur dan tetap berdoa agar kita dapat dekat dengan Tuhan Yesus. Baik, dari sekian materi
Jelaskan, jika ada pertanyaan dari kelompok lain atau teman-teman, boleh ditanyakan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan satu pertanyaan. Apakah virus COVID-19 hanya terjadi kepada manusia? Apakah virus COVID-19 tidak menyerang makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan? Baik, kami akan memberikan pertanyaan dan satu. Berapa tahun corona itu muncul di dunia dan mengapa corona dikatakan sebagai COVID-19?